berjudul Desain Prosesor dan Datapad. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidah, NIM 19090075. Nama saya Nirla Wahidatus Salam, NIM 19090060. Dan nama saya Andi Kedini Pradana dengan NIM 199145. Nama saya Rizky Saputra, NIM 190900107. Nama saya Dan Diki, NIM 19090071. Nama saya Randy Malabwana Putra dengan NIM 190980002 dari kelompok 2. Desain prosesor. Prosesor adalah otak utama dari komputer atau IC. Desain prosesor dirancang sesuai dengan motherboardnya. Pada ujung pojok prosesor, ada semacam lubang segitiga kecil yang berfungsi untuk memposisikan prosesor agar sesuai dengan posisinya. IC yaitu suatu komponen dasar terdiri dari resistor, transistor, dan sebagainya. Pada PC unit komputer, IC yang dipakai adalah mikroprosesor. Penamaan prosesor tidak dibuat sembarangan. Nama prosesor disesuaikan dengan kemampuannya, seperti Ryzen 5 2400G 3,6 GHz. Ini huruf G mengindikasikan series G yang cocok untuk grafis apabila dipadukan dengan RX Vega 11. Seri kerja sama dengan AMD dengan Vega. Seri 2400 juga bisa di overclock yang dapat meningkatkan kecepatan clock 3,9 GHz. Performa RAM misal dari DDR4 2133 MHz ke DDR4 3333 MHz. Contoh lagi, prosesor Intel Core i7 7700K 4,20 GHz. I artinya Intel, singkatan dari Intel. 7 adalah seri ke-7 dari Intel. 7700 merupakan generasi ke-7. K merupakan unlock, multiplier, atau bisa di overclock. Sedangkan seri lainnya seperti H artinya high performance, Q quad core, U ultra low power, Y extremely low power, E ECC memory hanya di prosesor Xeon, M mobile untuk laptop, T low power LGA, P low performance, X atau XE extremely edition. Cara kerja prosesor. Saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka kontrol unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang diberisikan instruksi tersebut ditampung working storage untuk ditampung ke general purpose register. Dalam hal ini di operand register. Jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka kontrol unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka kontrol unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device di program counter. Fungsi prosesor. Pada umumnya, fungsi prosesor adalah hanya untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Prosesor tidak dapat bekerja sendiri, namun membutuhkan dukungan maupun terus berhubungan dengan komponen lain, terutama hard disk atau SSD dan RAM. Dalam memproses sebuah data, cepat atau lambat tergantung kecepatan prosesor tersebut. Level desain prosesor. 5 level sudut pandang prosesor yaitu 1. Level sistem. Eksekusi program, pemrosesan data, penyimpanan data, dan penggerakan data, dan antarmuka dengan subsistem lain, memori utama, memori cache, atau
pengontrolan I/O. 2. Level arsitektur atau instruksi. Set instruksi berupa program, counter, stack, struktur data, dan lain-lain. 3. Level transfer register. Modul-modul digital, register, adder, counter, multiplexer, dan decoder. 4. Level gerbang, gate level. 5. Sirkuit hardware. Tipe prosesor. 1. Uniprosesor. Uniprosesor adalah sebuah proses tunggal atau GPU yang dapat bekerja secara berurutan pada satu tugas pada satu waktu. 2. Multiprosesor. Multiprocessing adalah istilah yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 GPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. 3. Array prosesor. Array prosesor adalah kumpulan prosesor sejenis yang saling dihubungkan secara serentak, seringkali di bawah kontur prosesor pusat. 4. Network prosesor. Network prosesor merupakan sirkuit terpadu yang memiliki set fitur khusus ditujukan kepada jaringan domain aplikasi. Proses desain prosesor. 1. Mengerti dengan baik setiap instruksi. 2. Menetapkan sumber daya hardware yang dihubungkan, yaitu register, flag, stack, dan lain-lain. 3. Menerjemahkan setiap instruksi. 4. Menganalisa sirkuit datapad. 5. Mengaktifkan titik-titik kontrol. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Database terdiri dari beberapa blok fungsional, yaitu register instruksi, program counter, penyimpanan alamat instruksi. Berikutnya yang akan diambil, memory address register, adalah register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. Memory data register adalah daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misal RAM, atau data setelah mengambil dari penyimpanan komputer. Database untuk pengambilan fetch instruksi adalah sama untuk semua instruksi. Beberapa contoh yaitu database untuk instruksi halt, instruksi nope, instruksi jump, instruksi load, and start. Fungsi data path sebagai register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi yang termasuk dalam instruction set. Dalam prosesor komputer, data path sering terdiri dari blok fungsional berikut atau beberapa variasi lainnya seperti register instruksi menyimpan instruksi saat akan dieksekusi. Program counter atau PC menyimpan alamat instruksi berikut yang akan diambil. Memory Address Register atau MAR adalah register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. Memory Data Register atau MDR adalah daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah pengambil dari menyimpan komputer, serta berbagai register yang dapat dibaca dan ditulis oleh software. Jumlah register tujuan umum pada prosesor yang diberikan dapat bervariasi, namun secara umum ukuran file register secara substansial lebih kecil dari cache atau cache. Selain itu, banyak prosesor memiliki berbagai register tujuan khusus yang sering transparan untuk perangkat lunak.
Ini dapat digunakan sebagai media penyimpanan sementara untuk prosesor atau sebagai register spesifik model untuk konfigurasi prosesor. Ada juga dua register yang melekat dalam prosesor yang memfasilitasi komunikasi prosesor dengan memori, atau pada dasarnya membantu dalam operasi memori register. Datapad untuk mengambil atau fetch instruksi adalah sama untuk semua instruksi. Beberapa contoh yaitu datapad untuk instruksi halt, instruksi NOOP, instruksi jump, instruksi load, dan store. Itulah fungsi datapad. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.